Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diar Laula Khairuddin dengan NIM 1023250009. Nah, di sini saya memenuhi tugas UAS Manajemen Analisis Data, yaitu analisis uji tes independen. Dosen pengampunya Ibu Ratna Mutu Menikam STZ MKM. Konsep dasar. Uji tes independen digunakan untuk menguji data yang tidak berpasangan. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata antara dua kelompok. Nah, perbedaan ini seperti kadar hemoglobin antara ibu yang menyusui secara eksklusif dengan ibu yang tidak menyusui secara eksklusif. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama itu, data yang akan digunakan terdiri dari dua kelompok yang berdistribusi normal dan juga homogen. Nah, kelompok datanya itu yaitu independen, variabel berbentuknya itu numerik dan juga kategori. Nah, dasar pengambilan keputusan di sini, jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar hemoglobin ibu yang berperilaku menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hemoglobin ibu dengan perilaku menyusui secara eksklusif dan juga tidak eksklusif. Nah, di sini next step kita akan mencoba langkah-langkah di SPSS. Nah, baik, di sini saya sudah mempunyai data ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal mencari perbedaan kadar hemoglobin ibu dengan perilaku menyusui secara eksklusif dan juga tidak eksklusif. Untuk langkah yang pertama itu kita masuk ke analyze, masuk lagi ke compare means. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman, kita pilih independent sample t-test. Nah, untuk tes variabelnya ini, di sini kita masukkan kadar hemoglobin pengukuran pertama. Ya, kita masukkan di sini. Untuk grouping variablesnya, di sini ada status menyusui secara eksklusif. Oke, masukkan. Di sini ada define group. Untuk grup yang pertama kita kasih angka 0 saja, dan untuk yang grup kedua angka 1. Selanjutnya continue. Di sini ada optionnya tidak usah diubah ya teman-teman, dan juga bootstrapnya tidak usah diubah. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk outputnya sendiri, di sini ada grup statistik dan juga independent sample t-test. Nah, kita melihat ya teman-teman, di sini didapatkan bahwa rata-rata kadar hemoglobin ibu yang perilaku menyusuinya tidak eksklusif ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang eksklusif. Gitu. Dengan rata-ratanya itu tidak eksklusif 10,4, standar deviasinya 1,47, dan yang eksklusif ini untuk rata-ratanya 10,27 dan standar deviasinya 1,3. Di sini juga kita bisa melihat standar errornya ya. Selanjutnya kita masuk ke independent sample t-test. Di sini kita bisa melihat signifikannya ya, ketentuannya dia termasuk signifikan, ada perbedaan atau enggaknya. Dilihat dari mana? Dilihat dari signifikan ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk hasil uji perbedaan kadar hemoglobin dengan perilaku menyusui, di sini untuk p-value-nya yaitu 0,717 gitu ya. Nah, artinya apa? Secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan untuk rata-rata kadar hemoglobin antara ibu yang menyusui secara eksklusif dan juga tidak eksklusif gitu ya.
Nah, kita juga bisa melihat mean diferensi dan standar errornya. Di sini ada confident intervalnya 95% dan di sini ada lower dan uppernya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apabila kita sudah menemukan outputnya seperti ini, maka kita pindahkan ke Word ya teman-teman. Nah, di sini ini untuk penyajian datanya. Jika misalkan teman-teman pada sebuah skripsi itu nanti harus menyajikan data. Nah, seperti ini penyajian datanya. Di sini ada tabel 1, distribusi rata-rata kadar hemoglobin responden menurut perilaku menyusui di Kota Sukabumi tahun 2025. Ya, untuk kotanya ini menyesuaikan teman-teman penelitian itu di mana. Nah, di sini untuk tabelnya ada perilaku menyusui, tidak eksklusif dan juga eksklusif. Minnya yang tadi itu kita pindahkan ke sini ya, 10,4 untuk tidak eksklusif dan 10,3 untuk eksklusif. Nah, standar deviasinya 1,5 dan juga 1,3. Untuk p-value-nya ini tadi kita sudah membawa ya dari signifikan to Tailed yang tadi. Nah, interpretasinya seperti apa? Nah, kita uraikan ya teman-teman. Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa rata-rata kadar Hb ibu yang perilaku menyusuinya tidak eksklusif yaitu lebih tinggi. Ya, teman-teman di sini bisa lihat walaupun beda satu tapi di sini yang tidak eksklusif ini lebih tinggi ya dibanding dengan eksklusif. Nah, di sini kita cantumkan juga berapa nilainya, yaitu yang tidak eksklusif 10,4 dengan standar deviasi 1,5. Ya, dibandingkan dengan ibu yang eksklusif, yaitu 10,3 dan standar deviasinya 1,3. Seperti itu. Dan untuk p-value-nya 0,17. Nah, artinya statistik ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan dari yang tadi itu berarti lebih dari 0,05 untuk jenis signifikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.